Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bukan wadah para preman itu yang akan kita diskusikan pagi ini. Bang Elman, tadi Abang sudah mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Komjen Listio Sigit Prabowo bukan Pam Swakarsa tahun 98. Tapi kan pertanyaannya begini Bang, namanya sama. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan kita semua bahwa ini sesuatu hal yang berbeda dengan tahun 98 Bang? Jadi saya tambahkan sedikit sebelumnya ya. Iya. Masyarakat itu pada umumnya ya, siapapun dia, pasti ingin nyaman kan? Nyaman dan aman ya? Aman. Iya. Kalau boleh dia bepergian kemana pun tidak ada rasa khawatir kan? Nah, ketika ada keinginan tawaran dari kepolisian, nih saya mau menambah keamanan nih, kenyamanan, pasti masyarakat welcome kan? Iya. Sangat setuju dia kan? Wah, ini yang kita harapkan nih kan? Nah, jadi sekali lagi itu yang saya katakan, jangan anggap a priori dulu kan? Gitu kan? Tetapi ketika barang yang akan diperkenalkan lagi itu, katakanlah tanda kutip barang ini, namanya Pam Swakarsa, itu yang orang langsung, oh aduh, barang apa lagi nih? Ini kayak dulu lagi nih. Karena namanya sama persis Bang. Sama persis gitu kan. Dan orang susah melupakan itu, walaupun sudah 20 tahun lebih. Karena akibatnya kan terus kan. Betul. Konon katanya kan sampai detik-detik belum lama ini kan baru apa kan gitu kan. Nah itu yang sekarang berkejaran dengan pemerintah, harus berkejaran dengan rasa takut itu. Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat, ini Pam Swakarsa ini barang baru loh. Ini nggak barang lama. Ini stok baru, barang baru, dan tujuannya juga baru, walaupun tujuannya tetap itu tadi untuk memberikan kenyamanan. Jadi sekali lagi ini yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah, kepolisian dalam hal ini harus bisa membuktikan bahwa Pam Swakarsa yang baru ini adalah Pam Swakarsa yang betul-betul diidam-idamkan oleh kita semua. Dan polisi juga harus memperlihatkan begini loh nanti kepolisian untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak mungkin miss. Dia sedikit agak menyimpang, pasti kita tindak. Nah, kalau itu ada, makanya saya harapkan jangan dulu nasional, buatkan dulu percontohan. Di satu kelurahan, lingkup kecil dulu ya. Satu kecamatan, atau satu kabupaten deh. Terserah. Baik, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Mas Habib, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Lenart. Ya, Mas Habib, kalau Mas Ridwan, kalau melihat rencana untuk meningkatkan keamanan yang sempat disampaikan oleh Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini memang kita terima saja dulu, kita lihat progresnya, atau memang karena namanya Pam Swakarsa mirip-mirip dengan tahun 98 misalnya, kita sebaiknya tolak dari awal? Seperti apa, Mas Ridwan? Ya, kalau kita baca undang-undangnya, tadi sudah dijelaskan juga peraturan Kapolri-nya, ini kan Pam Swakarsanya ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah ada di masyarakat, seperti Satuan Pengamanan atau Satpam. Kemudian ada juga yang disebut dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM. Itu sudah jalan ya. Itu anggotanya dari warga, ada yang dari Pak RW, ada Pak RT. Mereka nanti punya komunikasi khusus dengan Babin Kamtibmas, dikasih HT, sehingga kalau ada masalah di wilayahnya, Polsek setempat bisa langsung tahu. Nah, problemnya itu sebenarnya pada public relation, Mas Leonard. Maksudnya? Karena menurut saya Kapolri perlu membuat tim ya yang bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pam Swakarsa ini beda. Bukan seperti yang dikhawatirkan teman-teman LSM. Yang kemudian seolah-olah akan kembali ke tahun 99 ya. Yang dimana waktu sidang istimewa dulu 98-99
Iya. Sehingga kemudian ada ketakutan yang berlebihan. Nah, Oke. saya melihat itu yang tidak segera dilakukan. Jadi keburu opininya sudah menyebar oleh Iya. pihak-pihak yang menolak ini, tetapi tidak segera dipadamkan, tidak segera dimitigasi. Itu terlambat public relation-nya. Mas Termasuk Ridwan, ada yang public relation mengusulkan istana menurut saya. Oke, ada yang mengusulkan Mas Ridwan bahwa untuk mempermudah jangan sampai muncul trauma, jangan disebut dengan Pam Swakarsa karena namanya sama persis, orang agak susah untuk meyakini bahwa ini dua hal yang berbeda. Bagaimana, Mas? Bisa saja, tetapi kan ini permasalahannya ada aturannya di Undang-Undang 2002 itu. Bisa saja, apakah kemudian disusun nanti misalnya Perpu begitu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai mengubah namanya sehingga kemudian tidak muncul traumatik itu. Problem utamanya menurut saya itu mitigasi yang cepat terhadap spinning isu yang tidak benar di masyarakat itu yang belum dilakukan. Ya, jadi misalnya editorial hari ini kan menurut saya bagus ya. Cuma kan ini kan dari Metro TV, yang dari Polri kan terlambat dia. Kritiknya sudah seminggu yang lalu. Gitu kan? Sebelum ada kemudian mitigasi. Ya. Oke, Mas Ridwan, tapi sebetulnya pertanyaan dasarnya begini. Apakah memang kondisi keamanan masyarakat saat ini membutuhkan yang akan dilakukan oleh kepolisian ini, Pam Swakarsa atau apapun, entah namanya sama atau berubah, apakah memang membutuhkan ini? Apakah polisi sendiri tidak sanggup untuk mengamankan masyarakat atau seperti apa sebetulnya? Ya saya kira justru sekarang era yang sangat dibutuhkan ya. Karena disegregasi atau diametral sosial itu sudah sangat terasa di masyarakat. Maksudnya perbedaan pandangan antar masyarakat betul. begitu ya? Perbedaan pandangan antar masyarakat itu tidak, kalau dulu masih setahun yang lalu kita masih melihat ini hanya di medsos, hanya di media sosial. Sekarang sudah meruncing, sudah masuk ke forum-forum warga, sudah masuk ke forum-forum masjid, sudah masuk ke warung kopi. Nah ini membutuhkan penengah, ya, membutuhkan orang-orang yang bisa kemudian menenteramkan publik. Salah satunya tentu misalnya dari tadi forum kemitraan polisi dan masyarakat itu yang dilatih oleh Polsek agar bisa memitigasi itu. Ini apakah nanti bentuknya satu kelembagaan yang ada strukturnya seperti misalnya kepolisian plus begitu misalnya Mas Ridwan, atau ya sudah seperti yang ada seperti sekarang aja, ada Satpam, ada forum komunikasi tadi, atau bagaimana? Ya. Kalau sepemahaman saya ya dari peraturan Kapolri yang keluar, yang sudah ada, itu masih sama. Jadi satuan pengamanan, kemudian Siskamling, kemudian forum komunikasi kemitraan polisi dan masyarakat, kemudian ada satuan polisi Pramuka Bayangkara ya, satuan adik-adik Pramuka Bayangkara itu, yang kemudian di sana juga dilatih tentang misalnya bagaimana sih memadamkan kebakaran dan sebagainya. Jadi ada tindakan-tindakan yang bisa membantu kepolisian. Jadi tidak akan ada satu lembaga atau kesatuan baru begitu ya? Setahu saya tidak, Mas Leonard. Oke, baik. Jadi kita nanti setelah ini tunggu bagaimana penjelasan ataupun lebih baik penjelasan baru lagi verbal atau lebih baik kita lihat contohnya saja Mas Ridwan? Bisa kemudian diganti namanya secara terang-terangan ya, Pam Swakarsa diumumkan bukan Pam Swakarsa lagi. Tapi yang lebih penting sebenarnya penjelasan ke publik ya. Penjelasan ke publik ini kan terlambat sekali kalau kemudian hanya mengandalkan media massa. Kita punya Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Kenapa nggak dimasukkan ke situ? Dan juga teman-teman yang menolak itu juga saya kira perlu lebih objektif lah. Kan bisa dibaca itu aturannya. Jangan kemudian karena nama saja lalu kemudian menolak. Baik, kita tunggu nanti sama-sama kelanjutannya seperti apa. Mas Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Itu penjelasan dari Mas Ridwan, tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, tadi Mas Ridwan menyoroti komunikasi, sosialisasi tentang rencana ini karena menurut beliau ya ini rencana sebenarnya bagus, cuman karena penjelasannya kurang, akhirnya banyak orang yang salah menanggapi. Bagaimana Bang?
Ya, memang kecuali penjelasan terasa kurang. Mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah prakondisi kan. Prakondisi. Nah, artinya begini, jangan juga kepolisian merasa nggak ada apa-apanya kan gitu kan. Polisi harus tetap memandang Pam Swakarsa 98-99 itu adalah Pam Swakarsa yang betul-betul kelam, betul-betul menakutkan gitu kan. Nah, ketika istilah itu tetap terbawa, mau dipakai lagi, itu yang menjadi pertanyaan buat saya gitu kan. Kan tujuannya kan sebetulnya kan ini kan pengamanan mandiri kan, pengamanan mandiri yang memang sudah ada. Seperti kata Habib tadi itu kan memang ada Siskamling juga masih jalan walaupun tidak optimal. Satpam itu optimal kan gitu kan. Ada. Jadi bahkan di Bali itu apa? Pecalang. Pecalang optimal kan gitu kan. Jadi nggak ada yang baru sebetulnya kan. Tetapi ketika barang lama ini mau dilebur menjadi satu, terus namanya tetap Pam Swakarsa. Nah ini yang membuat orang jadi was-was ya. Nih? Apa akan ada perhelatan ke depan nih? Oh. Ini kan karena tahun 98 itu seputar sidang istimewa MPR ya dan munculnya. Mahasiswa betul-betul apa kan? Ini harus dilawan kan gitu kan. Jadi saya mau katakan ide dari kepolisian ini sangat brilian. Ini sangat bagus. Rakyat pasti senang. Keamanan meningkat. Keamanan meningkat. Tetapi tolong buat prakondisi. Jadi maksudnya tujuan baik, tapi kalau caranya kurang tepat, ini bisa tidak produktif. Deliverynya, penyampaiannya. Persis. Jadi sekali lagi, saya dengan mohon sangat kepada kepolisian, tolonglah dipikir ulang, diformat kembali nama ini kan gitu kan. Nah, kecuali namanya diformat kembali, mungkin perlu ada prakondisi. Tadi saya jelaskan. Buatkan dulu prakondisinya satu kabupaten misalnya. Proyek percontohan begitu ya. Atau satu kota madya misalnya, percontohan. Jelaskan dulu. Pokoknya, tapi tidak usah dulu disebutkan ini loh Pam Swakarsa, nggak begitu. Ini loh pengamanan mandiri era baru kan gitu kan. Nah, ketika masyarakat melihat itu berfaedah, berguna, wah kenapa tidak? Percaya sama saya Leo. Rakyat pasti akan menyambut ini. Maka sekali lagi saya mau katakan, ketika ada penolakan tanda kutip, ini jangan dianggap dulu negatif gitu ya. Ini karena orang masih trauma dengan Pam Swakarsa masa lalu. Gitu. Baik, kita akan coba bertanya juga Bang Elman kepada para pemirsa kita, bagaimana melihat rencana pengamanan mandiri ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Halo Pak Vence. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Ini. Pak Elman, Pak. Halo. Pak Vence. Pak Elman, persoalannya ini sepertinya ada gangguan audio. Tapi begini, kalau saya katakan Bung Leo, sebetulnya saya agak tanda tanya ya. Tetapi kalau itu sudah menjadi misi daripada Kapolri yang baru, ya kita setuju-setuju saja Bung Leo. Tetapi barangkali baik infrastruktur maupun suprastrukturnya itu harus dibenahi ulang. Karena kalau menurut saya bahwa kita lihat dulu tahun 98 ke bawah, seperti kata Bung Leo tadi, jangankan Pam Swaskarsanya, organisasi kepemudaannya kadang-kadang dijadikan alat bumper oleh penguasa waktu itu. Nah, takutnya di tahun-tahun seperti ini, kebebasan berdemokrasi terjadi lagi seperti itu. Tapi saya kembali lagi seperti tadi saya katakan Bung Leo, baik infrastruktur maupun suprastrukturnya harus dibenahi lagi, khususnya payung hukumnya. Kita lihat, itu penasehat-penasehat dari Pam Swakarsa ini siapa-siapa. Sebab nantinya kalau dia bermasalah, jangan saja organisasinya, ketuanya, tetapi penasehatnya itu harus juga
bertanggung jawab dalam tugas keseharian daripada organisasi ini. Itu ya, ini kan kita mengharapkan bahwa ini Indonesia adalah damai, aman, dan dalam berdemokrasi tentu tidak ada hambatan-hambatan. Tetapi kalau kita berkaca pada beberapa tahun yang lalu, takutnya ya kembali lagi. Artinya organisasi ini menjadi bumper atau alat pelindung dari penguasa yang ada. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak Elman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Kami sangat setuju bila Kapolri baru Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengaktifkan kembali PAM Swakarsa. Hal ini dalam upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi Mas, pengamanan Swakarsa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami usul konkret untuk menghindari stigma negatif seperti pada masa Orde Baru, maka nama PAM Swakarsa diganti dengan nama SAMAS, yaitu singkatan dari Satuan Keamanan Masyarakat. Dan kata SAMAS sendiri ini Mas, punya makna yang sangat positif, yaitu perawat atau penolong. Lah kemudian Mas, untuk atribut atau seragam harus didesain yang elegan, yang jauh dari kesan kepolisian. Bila perlu menggunakan unsur budaya atau unsur lokal. Lah ini agar tidak terkesan garang. Lah kemudian Mas, secara keseluruhan bahwa PAM Swakarsa yang nantinya dijadikan nama SAMAS atau Satuan Keamanan Masyarakat harus memiliki karakter madani atau social civility. Lah ini civil sociality. Lah ini artinya apa? SAMAS ke depan ini benar-benar jauh dari kesan garang, jauh dari kesan menakutkan, dan ini benar-benar berevolusi dari PAM Swakarsa yang sebelumnya. Pak Bambang, kalau bercirikan tadi kearifan budaya masyarakat, kenapa harus pakai seragam Pak Bambang? Begini, sebenarnya PAM Swakarsa ataupun satuan pengamanan itu kan kesannya selalu garang. Lah, kenapa tidak diciptakan dengan kesan-kesan yang benar-benar civil society tadi atau dengan menggunakan kearifan lokal? Saya ingat Presiden Joko Widodo dulu waktu jadi wali kota itu menerapkan seragam di kantornya itu dengan seragam kedaerahan dan itu sukses dan sampai sekarang dipakai. Lah, kenapa tidak dilakukan seperti itu? Baik, ide yang baik dari Pak Bambang. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman tadi Pak Vence, Pak Bambang usul menyerap budaya daerah, kemudian juga ada beberapa hal yang harusnya segera disampaikan. Bagaimana Bang? Iya, itu yang saya katakan sebetulnya kan ada pepatah kuno mengatakan ya, tidak soal warna kucingnya apa, apakah putih, apakah hitam, apakah belang-belang? Apakah belang-belang, yang penting bisa nangkap tikus kan. Ini juga sama kan. Terserah. Mau seragamnya pakai uniform atau apa, terserah. Yang penting kan lembaga baru ini mampu mengatasi kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban kan. Karena apapun ceritanya kan gini, sekarang ini kan kalau idealnya kan jumlah perbandingan polisi dengan masyarakat itu kan idealnya kan 1 berbanding 350. Satu polisi mengamankan 350 orang. Nah kalau sekarang di Indonesia ini kan 1 berbanding 750. Oh, kurang sekali ya? Sangat kurang. Jadi kita bisa memahami mengapa polisi membutuhkan semacam PAM Swakarsa ini. Karena ini kan nanti kan mereka ini dibekali dengan kewenangan kepolisian yang terbatas kan. Jadi kalau ada maling tangkap segera serahkan kan. Kita pun sebetulnya punya kewenangan terbatas. Meskipun kita bukan PAM Swakarsa. Nah, yang ingin saya mau katakan tadi, terserah apapun namanya, ya kan, apapun seragamnya, kembali dengan menggunakan budaya lokal, terserah. Nah, tinggal sekarang bagaimana lembaga baru ini bisa efektif kan gitu.
Baik, kita akan coba mendengarkan lagi Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Lena, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi. Silakan Pak Edward, pendapat Jadi Anda Pak. trauma tentang Pam Swakarsa ini jadi rame. Saya anggap ini suatu keberhasilan bagi Pak Sigit. Pak Sigit melontarkan isu, mungkin dia sudah punya konsep Pam Swakarsa ini. Kalau kita artikan secara letterlek, secara harga, Pam Swakarsa itu berarti kan pengamanan yang dibangun sendiri oleh masyarakat gitu kan, secara letterleknya. Jadi Pak Sigit sudah berhasil. Dia punya konsep, tetapi dia ingin masukan dari masyarakat bagaimana tanggapannya, akan dia simpulkan untuk penyempurnaan konsepnya. Bisa Tidak juga. mungkin dia bentuk Pamkuasa era tahun 98, nggak mungkin itu. Pamkuasa yang sudah ada sudah berjalan. Ada Linmas, ada Pramuka selalu lintas, ada Satpam, ada macam-macam. Mungkin itu yang akan dibangun. Nah soal tadi Bung Leo tanyakan kenapa harus berseragam? Ya itu untuk membedakan yang bertugas dengan yang tidak bertugas menurut saya. Oke. Yang punya tanggung jawab itu ya ada beda. Bukan supaya bersifat atau berjiwa militeristik ya Pak. Karena kan biasanya umumnya yang berseragam itu ya militer begitu loh Pak Edward. Lah tadi kan disampaikan oleh Pak Bambang. Seragamnya kalau bisa kearifan lokal, budaya lokal. Kalau di Jawa dia pakai pakaian semar, umpamanya kan. Kalau di Bali Pacalang pakai udung, itu ya boleh kan. Udang, yang penting ini membedakan. Di saat dia bertindak, orang bisa membedakan bahwa ini adalah memang petugas keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pam Swakarsa itu betul sekarang menjadi trauma kita. Tapi istilahnya kan bukan mau membangun Pam Swakarsa seperti yang dulu, cuma judulnya tetap pengamanan Swakarsa gitu loh. Soalnya bentuknya bagaimana, yang ada aja dibangkitkan kembali. Jaga malam lingkungan itu, kisah kamling itu dibangkitkan kembali karena tadi perbandingan populasi polisi dengan populasi masyarakat kita terlalu jauh tertinggal. Untuk idealnya kita harus ada 2 kali lipat, 3 kali lipat polisi. Nah saya rasakan di kampung saya aja Pak, dari satu kota ke kota, dari Curug ke Lubulingga itu tidak aman loh Pak. Padahal polisi sudah razia terus. Saya tahu di Kapolres sekarang itu terus patroli dengan polsek. Tetapi pencurinya lebih jeli. Pada saat jam-jam tertentu itu pembegalan masih berjalan terus. Nah, saya kasihan juga dengan Pak Yuna. Kalau ada di masing-masing desa ada pengaman lingkungan yang betul-betul tadi saya jujurnya saya setuju bukan wadah preman. Nah ini benar ini. Jadi mereka diberi pendidikan doktrin yang benar untuk menjaga keamanan. Mungkin itu, terima kasih. Jadi keberhasilan Pak Sigit ini memancing isu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin melihatnya meninjau dari sisi administrasi negara dan manajemennya. Saya ingin menghimbau Bapak Presiden kita, wahai presidenku Joko Widodo yang dimuliakan Allah. Sadarkah Bapak bahwa kelemahan di publik ini adalah pelaksanaan administrasi negara kita, khususnya administrasi pemerintahan kita. Dalam hal ini, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Wewenang siapa Pam Swakarsa ini? Siapa yang melaksanakannya nantinya? Ya. Dari segi manajemen, kita melihat tujuannya apa? Dan siapa yang akan mengerjakannya tadi? Apakah diambil dari preman? Apakah diambil dari ormas? Apakah diambil dari masyarakat? Apakah dari RT, RW? Nah, itu kita harus lihat. Dan yang paling lemah sekali dalam administrasi pemerintahan kita ini adalah kontrol. Siapa yang mengawasi mereka ini? Kontrolnya. Dan siapa yang mengawasi mereka ini? Dan siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang akan mengadili mereka? Dan yang terakhir sekali, paling penting sekali, ingat Pak, setiap ada peraturan, setiap ada kebijakan-kebijakan baru, dan ada kelemahan. Jangan sampai ini nanti menjadi angkatan kelima. Ini arahnya khawatirnya ke sana. Karena apa? Perjalanan pemerintahan ini bukan setahun, 2 tahun, atau 5 periode, 1 periode, 2 periode. Ini perpanjang perjalanannya. Jangan sampai nanti ini disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu, pejabat-pejabat tertentu. Apalagi nantinya di daerah-daerah, apalagi di kampung-kampung, di desa. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi administrasi negara kita ini yang sekarang ini menjadi masalah negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan presiden kita ini sadar, ya. Mudah-mudahan pimpinan polisi kita ini, Pak Kapolri baru menyadari betul kelemahan daripada administrasi pemerintahan kita ini, khususnya dalam hal pemerintahan di kepolisian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Masih ada tuh Bang yang trauma, tapi kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Barusan Pak Syahril, Bang Elman kelihatannya masih sedikit trauma, mempertanyakan apakah ini nanti akan jadi semacam angkatan kelima, siapa yang mengawasi, siapa yang menindak kalau ada pelanggaran. Walaupun Pak Edward tadi mengatakan bahwa ini keberhasilan seorang Listio Sigit yang menanyakan ataupun mengambil pendapat dari masyarakat. Bagaimana Bang? Ya, kalau ada orang curiga ini menjadi angkatan kelima sih ya pasti tidak. Yeah. Sedikit pun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk itu kan. Ini kan semata-mata memang tadi kan saya jelaskan kan. Yeah. Perbandingan jumlah penduduk, jumlah polisi dengan penduduk yang harus dilayani polisi itu kan memang timpang sekali. Satu berbanding 750. Idealnya satu berbanding 350. Jadi dua kalinya harusnya ya? Dua kalinya kan gitu kan. Nah, makanya untuk menambal kekurangan ini, kan tidak mungkin dia angkat polisi kan, sementara ini kan. Maka ada pengamanan mandiri ini kan, semacam Pam Swakarsa ini kan. Nah, tinggal lagi memang sebetulnya polisi harus melakukan riset sebetulnya kan dari awal. Lakukan survei dulu kan. sebelum dicetuskan, sebelum declare, mestinya survei dulu apakah Pam Swakarsa ini kalau ini kembali digulirkan, bagaimana, ada penolakan atau bagaimana kan sebetulnya. Respons atau reaksi dari masyarakat seperti apa? Iya, karena kan tujuan utamanya kan bukan soal namanya Pam Swakarsa kan. Bukan itu yang tujuan kan. Tujuan utama polisi kan bukan untuk menjual nama Pam Swakarsa kan. Tujuannya adalah ada lembaga yang membantu polisi dalam mengamankan masyarakat kan gitu kan. Nah, menurut saya apapun namanya kan tidak soal. Seperti yang saya katakan tadi kan, kita tidak mempersoalkan warna kucingnya kan. Yang penting bisa nangkap tikus. Nah, ini juga gitu. Yang penting mampu menciptakan keamanan di masyarakat, kan begitu. Nah, tapi jangan sampai terjadi polisi sekarang kan kelihatan kan sudah baik-baik kan, sangat santun, sopan. Kadang-kadang dimarahi oleh masyarakat. Kadang-kadang dimarahi, malah rakyat yang memarahi polisi sekarang ini kan, dibentak-bentak. Kalau kita lihat di COVID, apa itu kan kayak di Surabaya itu kan, di Jawa Timur itu kan masyarakat memarahin polisi, polisi sabar lagi, rakyat malah marah. Oh, ini perlu dikeprek nih kan gitu kan. Nah, masyarakat sekarang bayangkan, jangan-jangan Pam Swakarsa yang akan dibentuk ini lebih galak daripada polisi kan gitu kan. Nah, disinilah sebetulnya dari awal kita ingatkan bagaimana polisi mengawasi ini. Bang, tapi pengalaman beberapa kejadian walaupun ya tidak terkait dengan polisi atau pengamanan, kita melihat bahwa akhirnya ada oknum-oknum yang menyusup, Bang. Kalau misalnya katakanlah tambahan pengamanan ini dilembagakan, itu kan berarti kita bicara organisasi, kita bicara perekrutan, kita bicara anggaran. Nah, ini kan harus semuanya jelas seperti apa, karena jangan sampai terjadi lagi kejadian-kejadian seperti kemarin, bantuan sosial saja dikorupsi begitu. Nah, ini bagaimana, Bang? Memang yang belum dijelaskan saya lihat ke masyarakat, bagaimana kesejahteraan dari anggota Pam Swakarsa ini. Terserah, kita juga sepakat. Kita nggak persangka dulu Pam Swakarsa ini kan. Sementara itu namanya itulah. Namanya dulu itulah. Apakah mereka menerima gaji bulanan? Apa aja yang dia terima? Karena ini menyangkut soal keselamatan keluarganya juga kan. Kalau dia misalnya menjadi anggota Pam Swakarsa, kalau dia tidak punya gaji, nah, maka terjadilah cara-cara premanisme kan. Kita amankan kalau ada sekian ya. Nah, begitu. ada kayak ada beberapa daerah saya lihat, mobil lewat bayar. Kalau ditanya untuk apa ini, loh, sini aturannya kalau mobil lewat bayar kan gitu kan. Nah, kalau ini tidak dari awal dijelaskan, nah ini juga bisa membuat masyarakat, wah ini bahaya lagi nih. Akhirnya jadi preman betul. Jadi preman betul. Nah, kalau dia misalnya di sebuah pasar, waduh, dia akan menjadi kekuatan tersendiri. Nah, kan akan membuat malah pedagang-pedagang malah
tidak nyaman. Memunculkan ketakutan baru ya, Begitu Bang? dilihat, wih Pam Swakarsa, aduh, bahaya nih. Iya. Berapa bayarnya sekarang katanya Iya, kan? iya. Naik, hari ini naik katanya kan? Iya, Loh, kemarin baru bayar 50.000. iya. Ya sekarang tambah ada komandan baru katanya. Bang, penjelasan itu, rincian yang lebih detail, itu harus menunggu Pak Listio dilantik, kan rencananya Jumat ini ya, atau dari sekarang sudah bisa dibantu ditambahkan penjelasannya? Ya kalau saya melihat peraturan kepolisiannya, Kapolri ya? peraturan Kapolrinya Agustus tahun 2020 kan mestinya sudah ada kan. Oh. Jadi kan sebetulnya kan Kapolri yang baru ini kan tinggal meneruskan. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar baru Tidak, bahkan dimunculkan. kalau kita baca undang-undang yang menjadi dasar pada Pam Swakarsa ini kan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 atau tahun 2000 kan. Nah, artinya sudah hampir 20 tahun yang lalu juga kan gitu kan. Betul. Jadi mestinya sudah diatur itu. Apakah misalnya kekuatannya berapa banyak? Iya. Bagaimana struktur organisasinya? Apakah pakai kompi, batalion, brigade, atau gimana? Kita kan nggak tahu kan. Apakah langsung nasional, apakah per daerah seperti tadi diusulkan? Apakah nasional atau per daerah? Nah, terus bagaimana penganggarannya? Apa hak-hak dari anggota Pam Swakarsa? Apa kewajibannya? Dan mekanisme kontrolnya? Oke. Itu kan harus, itu mestinya sudah jelas. Iya. Jadi karena ini bukan barang baru, Leo. Dan semuanya harus transparan supaya bukan wadah para preman ini benar-benar terjadi, Karena Bang. penjelasan yang transparan ini membuat masyarakat akan berkurang rasa curiganya. Iya. Tapi kalau ini tidak dijelaskan, orang tanya dari mana dia cari makannya, gitu kan. Kalau di Siantar itu kan cari makan dia dari mana nanti. Kalau tidak jelas berarti dia bilang orang Siantar kan begini, berarti dia tidak mau meneruskan itu. Oke. Semoga itu tidak terjadi dan kita berharap kepolisian bisa menjelaskan lebih jauh. Kita tidak boleh a priori tapi boleh juga kritis, tapi dengan tetap membangun, begitu ya Bang? Betul. Kita tetap kritis, tapi tidak boleh a priori. Baik. Kita harapkan itu terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, Polri perlu terus menyosialisasikan dan mendorong partisipasi masyarakat agar berswakarsa membantu kerja polisi menjaga keamanan dan ketertiban, bukan menjadi wadah para preman, melainkan sarana kerja bareng, kerja bersama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan sendiri. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Dan saya akan kembali bergabung bersama teman-teman Gadis Bianca dan Sarawin. Silakan teman-teman.